supaya lebih saling kenal sama rekan-rekan yang lain. Kita masih punya waktu 4 menit lagi, kemudian kita akan segera mulai. Oke, selamat bergabung lagi kepada Bapak Ibu yang barusan bergabung. Kita akan segera mulai dengan webinar kita pada siang hari ini. Bapak Ibu boleh memperkenalkan diri dulu dengan singkat mungkin ya. Dari mana asalnya, nama Bapak Ibu siapa di kolom chat supaya kita saling kenal juga ya Bapak Ibu. Terima kasih nih Bapak Ibu yang sudah menuliskan di kolom chat. Saya lihat dari banyak tempat ya Bapak Ibu ya. Ada yang dari Makassar, ada dari Kalimantan Barat, dari Papua, yang sama-sama saya dari Kupang juga ada nih. Dari Jakarta, dari mana lagi nih? Jogja, Surabaya, wah, Tangerang. Oke. Oke, Bapak Ibu. Oke, selamat pagi. Selamat bergabung dengan rekan-rekan yang sudah bergabung dengan Teach Inspire pada pagi hari ini. Mungkin di beberapa tempat rekan-rekan, ini udah siang ya. Salam kenal semuanya Bapak Ibu. Terima kasih sudah ingin bergabung dengan Teach Inspire di webinar ke-7 kita pada hari ini. Selamat datang juga saya ucapkan kepada teman-teman, rekan-rekan guru yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama-sama dengan kita. Oke, nah Bapak Ibu seperti yang sudah mungkin lihat di poster, topik kita hari ini yaitu tentang klub debat ya.
Nah, klub debat ini sendiri menjadi satu topik yang sangat penting, nanti akan dibahas lebih lanjut dengan narasumber. Tetapi kenapa kami mengadakan workshop ini? Karena klub debat ini lebih dari sekedar hanya berdebat saja ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah join di klub debat di sekolahnya dulu, atau bahkan jadi koordinator klub debat ya. Kita ingin mempromosikan yang namanya literasi dan komunikasi kepada anak-anak melalui kegiatan-kegiatan di klub debat ya. Semoga nanti yang dibagikan oleh Pak Joel bisa berguna dan juga bisa diaplikasikan ya sama Bapak Ibu yang hadir saat ini. Nah, izinkan saya sebelum kita memulai, saya ingin memperkenalkan dulu kepada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan Teach Inspire. Boleh? Oke. Iya, jadi Bapak Ibu, Teach Inspire ini sendiri, kami menyediakan platform belajar kolaboratif. Jadi ini untuk pendidik-pendidik di Indonesia, dari pendidik-pendidik juga ya. Nah, Pak Joel hari ini adalah salah satu pendidik yang ingin berbagi dengan kita semua, rekan-rekan pendidik lain di Indonesia. Nah, kami menyediakan topik-topik yang dapat memperlengkapi para pendidik di Indonesia untuk mendidik demi keberlanjutan, atau yang lebih familiar kita kenal dengan Sustainable Development Goals. Nah, karena hari ini topiknya juga sangat akan membantu sekali dua keterampilan utama yang dibutuhkan dalam mencapai Sustainable Development Goals, yaitu literasi dan komunikasi, maka webinar hari ini kami adakan. Oke, boleh selanjutnya Bu Sarah. Nah, Bapak Ibu, karena ini platform yang kolaboratif, walaupun kami punya tim di Teach Inspire, tetapi kami sangat membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan Teach Inspire. Nah, cara bergabungnya gimana sih? Bapak Ibu bisa bersumbangsi lewat artikel. Kalau Bapak Ibu punya praktik baik di dunia pendidikan yang ingin dibagikan dengan guru-guru lain di Indonesia, feel free untuk kirim cerita atau deskripsinya kepada kami untuk nanti kami ramu dan kami muat sebagai artikel. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendaftarkan diri atau mengusulkan diri sebagai pembicara ke ada satu topik yang ingin Bapak Ibu bagikan dengan rekan-rekan guru-guru di Indonesia. Nanti kami akan sediakan platformnya seperti saat ini. Tahu Bapak Ibu punya usulan topik ya yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Yang menurut Bapak Ibu kira-kira ini dibutuhkan nih sama guru-guru supaya pembelajaran di sekolah-sekolah itu bisa pada akhirnya nggak cuma efektif tapi mencapai keberlanjutan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengusulkan pembicara kalau Bapak Ibu kenal rekan-rekan di sekolah atau di sekolah lain yang punya koneksi dengan Bapak Ibu yang akan baik untuk menyampaikan topik-topik dalam webinar Teach Inspire, Bapak Ibu juga bisa. Mana buku tulis ya? Yang nggak kepake. Oke, sebelum saya lanjut ya, terima kasih ya Pak ya sudah mute. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita juga ada program pelatihan intensif untuk sekolah. Ini dalam waktu dekat akan dijalankan. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin sekolahnya kami sama-sama bantu untuk belajar, kami akan bantu untuk sediakan para pembicara yang sesuai atau yang topik-topiknya itu dibutuhkan oleh sekolah Bapak Ibu. Kalau topik-topik di webinar atau workshop Teach Inspire itu cukup umum dan untuk beragam rekan-rekan pendidik dari beragam latar belakang. Nah, kalau Bapak Ibu ingin yang spesifik untuk guru-guru sekolah di Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu juga bisa hubungi kami, ya. Atau Bapak Ibu juga di sini sudah ada tim Teach Inspire. Kalau Bapak Ibu lihat nanti boleh hubungi mereka juga atau di grup. Kalau Bapak Ibu ingin bergabung juga bersama-sama karena ini satu pekerjaan yang satu kesempatan yang sangat besar dan kita ingin juga bermanfaat ya untuk makin banyak orang. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik juga ingin bergabung dengan tim, silakan hubungi kami juga ya. Oke, boleh selanjutnya Bu Sarah. Nah, kontak kami sebenarnya ada email dan website juga. Yang paling mudah ditemukan adalah Instagram dan Facebook. Bapak Ibu bisa hubungi kami di situ. Nanti di WhatsApp grup juga Bapak Ibu sudah bisa lihat ada 5 orang yang jadi admin. Nah, itu adalah tim dari Teach Inspire. Bisa juga Bapak Ibu menghubungi kami untuk misalnya ingin kerjasama atau ingin seperti tadi bentuk-bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya.
Nah, kami mau mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Ini kalau dilihat dari berbagai tempat ya, dari seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Kami sangat senang sekali bisa belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu. Semoga apa yang kita pelajari sama-sama hari ini benar-benar bisa diterapkan ya di berbagai tempat di Indonesia. Nah, izinkan saya juga sebelum kita masuk, Bapak, untuk memperkenalkan pembicara kita. Boleh selanjutnya, Bu Sarah? Nah, seperti Bapak Ibu sudah lihat, pembicara kita adalah Pak Putra Joel Lumi. Beliau adalah seorang guru yang saat ini sedang mengajar di salah satu sekolah swasta di Kalimantan, dan sebelumnya beliau juga sudah mengajar di salah satu sekolah swasta yang ada di Tangerang. Nanti Bapak Ibu boleh kenalan lebih lanjut dengan Pak Joel dan melihat apa yang sudah beliau lakukan selama ini dalam menjalankan satu klub debat di sekolah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, langsung saya berikan kesempatan kepada Pak Joel untuk memulai sharingnya, materinya kepada kita semua. Bapak Ibu yang punya pertanyaan nanti boleh sampaikan di kolom Q&A ya, Bapak Ibu ya. Nanti di akhir acara kita akan diskusi dengan Pak Joel. Selamat pagi, Pak Joel. Selamat pagi Bu Irene. Oke. Ini langsung mulai saja atau gimana Bu? Iya, boleh Pak Joel. Oh, oke. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Oke. Perkenalkan, nama saya Pak Joel. Saya sebelumnya di sekolah swasta di Tangerang dan juga menginisiasi untuk pembentukan klub debat, dan saat ini saya ada di Kalimantan di sekolah swasta juga, lagi tentang kurikulumnya juga. Dan di kesempatan yang baik ini juga saya ingin men-sharingkan dan juga membagi kepada Bapak Ibu sekalian mengenai sebuah praktek baik yang bisa Bapak Ibu mungkin terapkan, dan perlu diperhatikan juga bahwa sebelumnya saya tidak mempunyai background good debater pada waktu SMA maupun di universitas. Cuman saya pernah masuk di dalam klub debate waktu di SMA. Cuman tidak se-outstanding anak-anak saya ketika mereka ada di SMA sekarang. Dan pada waktu saya di SMA di Tangerang pada waktu itu, puji Tuhannya, maksudnya saya bersyukur karena boleh membimbing anak-anak dan boleh meraih banyak keberhasilan juga. Dan tentunya keberhasilan yang diraih itu tidak dengan mudahnya, banyak sekali ups and downs yang terjadi, tapi karena semangat untuk bisa memproliferasi information literacy dan juga critical thinking skill dan juga public speaking kepada anak-anak, outputnya kemenangan. Cuman jauh daripada itu banyak hal positif yang dipelajari oleh anak-anak dan juga saya secara pribadi. Dan oleh karena itu, melalui kesempatan yang diberikan oleh Teach Inspire ini, supaya menjadikan sebuah platform buat kita sekalian untuk bisa berbagi bagaimana membentuk atau memulai sebuah klub debat. Begitu. Saya akan langsung mulai saja. Jadi di dalam presentasi saya kali ini, saya akan membagi dalam 3 topik besar. Yang pertama ada memperkenalkan debate system seperti apa. Kemudian ada juga ada beberapa hal teknis yang akan saya coba sampaikan ketika sebagai seorang pemula apa yang harus dilakukan, dan kemudian bagaimana untuk mengembangkan sebuah debate club di sekolah. Ya, disclaimer, jadi yang akan saya sampaikan ini merupakan salah satu stepping stone atau yang pemula buat Bapak Ibu sekalian, ataupun kalau misalnya sudah ada yang memulai tidak masalah. Ini sebagai informasi dan juga pengalaman saya secara pribadi. Nah, yang seksi yang pertama mengenai introducing debate system, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu ditekankan di sini, yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga, dan ini yang terjadi di Indonesia pada umumnya. 2 hal ini, yang pertama ada a common misconception tentang debating, dan yang kedua, debating itu sebenarnya sebagai sarana untuk mengedukasi siswa-siswi kita juga.
common misconception itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Yang terjadi adalah kadang-kala kan kalau misalnya kita mendengar sebuah kata misalnya English debate. English debate berarti kan sebuah noun frasa, berarti ya coba kalau misalnya kita bongkar English debate berarti ada modifier-nya dan juga ada main word-nya kan kalau dalam sebuah noun itu. Atau contohnya misalnya yellow bottle, berarti ada modifier-nya itu si yellow-nya dan juga bottle-nya itu kan si main word-nya. Nah, modifier ini, si yellow ini itu merupakan penjelasan lanjutan daripada si kata noun-nya atau si bottle-nya. Jadi bottle-nya ini itu berwarna kuning. Ya, berarti kuning itu kan hanya merupakan penjelasan lanjutan saja. Nah, begitu juga dengan English debate. Ini kan merupakan sebuah noun frasa. Artinya, English ini merupakan modifier-nya, debate ini merupakan main word-nya. Nah, yang menjadi konsepsi yang salah adalah English debate ini dianggap sebagai sebuah kegiatan English activity, itu walaupun itu memang betul juga, cuman yang harus diglorifikasi di sini adalah debating-nya. Yang paling diutamakan adalah debating-nya. English ini hanya merupakan sebuah bahasa pengantar. Karena memang pada awalnya kan memang di Indonesia belum terlalu terkenal mengenai debating, karena memang dia dari luar, kemudian diadopsi di dalam sistem di Indonesia. Jadi yang terjadi, miskonsepsi yang terjadi di lapangan, yang saya temukan juga, terlalu mengglorifikasi debating itu lebih ke arah bahasa Inggrisnya. Apalagi kalau misalnya English debating itu dilaksanakan atau dikondak oleh English teachers. Jadi anak-anak memiliki pandangan bahwa English language ini itu yang menjadi primadona yang paling utama. Sedangkan debating ini dikesampingkan. Nah, ini yang menjadi konsepsi yang salah juga. Dan ini juga terjadi dengan misalnya Indonesian debate. Artinya, berarti kalau misalnya Indonesian debate, kalau diterjemahkan secara literally begitu, artinya kan berarti debat bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia itu diagung-agungkan, diglorifikasi berlebihan. Nah, ini yang menjadi miskonsepsi yang salah. Sebenarnya, English debate itu berbeda dengan storytelling maupun speech competition. Nah, English debate ini berarti yang diglorifikasi adalah debating-nya, argumen case by case-nya, bukan English-nya. Begitu juga dengan Indonesian debate atau debat Indonesia. Yang diglorifikasi adalah debating, argumen, dan juga case by case-nya, bukan bahasa Indonesia-nya. Nah, kadang-kala kalau ketika saya mengikuti berbagai macam kompetisi membawa anak-anak, terjadi miskonsepsi di antara pelaksana juga. Yang membuat kadang-kala kalau misalnya yang menang, karena dia memiliki struktur bahasa Inggris yang bagus, terus dia pronunciation-nya bagus sekali, dan dia berbicara di depan tanpa membawa notes, atau dia berbicara dengan bagus sekali, dan itu yang menjadi kemenangan. Nah, ini yang menjadi miskonsepsi yang salah, karena terlalu mengagungkan English language-nya itu. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Karena tidak bisa dipungkiri, saya juga menemui hal yang sama. Ketika misalnya mengikuti lomba, yang diagungkan adalah, kalau misalnya kenapa misalnya tim Anda kalah? Karena tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar, penggunaan bahasa Indonesianya jelek dan lain sebagainya, terlalu menggunakan notes dan lain sebagainya. Padahal dalam debate, yang harus diutamakan adalah main word-nya. Main word-nya itu adalah debating-nya. Jadi bagaimana memperdebatkan dengan argumen, bukan mempermasalahkan sisi kebahasaannya. Nah, ini yang miskonsepsi yang salah juga di dalam sistem yang debating yang ada di Indonesia. Walaupun saya tidak memungkiri improving English itu lewat debating itu juga hal yang baik, cuman yang harus diutamakan di sini adalah debating skills-nya. Nah, kemudian debating as an education, artinya apa? Ini ada sebuah prinsip pembelajaran juga daripada anak. Artinya seperti ini. Biasanya anak-anak saya ketika mereka selesai debate, pasti akan ada constructivism, artinya ada feedback, ada alasan yang akan diberikan oleh seorang adjudicator. Adjudicator itu jurinya. Ketika dia memberikan saran, yang dia berikan saran adalah
hal-hal yang konstruktif, apa yang dia lakukan di dalam debate-nya, apa yang menjadi masukan buat dia, dan apa yang harus dia improve. Nah, ini merupakan sebuah konstruktivisme yang sangat baik dari adjudicator kepada anak-anak saya, karena anak-anak saya belajar daripada pengalaman, dan mereka belajar untuk berkembang berdasarkan feedback yang sudah diberikan. Makanya, debating ini menjadikan salah satu sarana juga untuk anak-anak bisa belajar mengembangkan diri lewat sebuah feedback yang diberikan oleh pihak eksternal atau orang luar dan lain sebagainya. Dan perlu diperhatikan di sini juga yang menjadi penekanan di sini kan adalah case atau argumennya. Sehingga ketika misalnya adjudicator atau juri memberikan sebuah feedback, yang dia akan kritisi adalah argumennya dan lain sebagainya, case-nya, bukan lebih ke arah oh kamu kurang menggunakan bahasamu di sini, oh ada sisi grammarmu yang rusak di sini, bukan seperti itu, tetapi lebih ke arah argumennya. Nah ini yang menjadi titik utama daripada debating karena akan mengembangkan critical thinking skills. Ya, jadi makanya di sini disampaikan debating juga nih sebagai sebuah sarana untuk mendidik anak-anak kita juga. Dan saya lanjutkan, ada beberapa keuntungan ketika misalnya seorang anak siswa kita itu mengikuti debat ya. Yang pertama dia memiliki kemampuan decision making, pemecahan masalah. Kenapa? Karena ada begitu banyak informasi di luar sana dan dia harus gather relevant facts about emotion. Hello, am I audible? Sorry. Dengar, Pak. Oh, oke. Nah, decision making karena anak-anak kan akan mendapatkan berbagai macam informasi facts di luar sana dan mereka harus berusaha bagaimana facts yang ada semua itu mana yang akan mereka pakai dan itu juga yang menjadi salah satu skill yang akan mereka kembangkan di situ. Kemudian juga yang kedua adalah opening minds, mereka akan terbuka cara berpikirnya dan ini saya alami sendiri. Anak-anak itu sebelumnya waktu sebelum mereka masuk dalam klub debate kan biasa saya wawancara dan sebagainya, satu pandangan yang masih satu arah. Ketika mereka di debat, masuk klub debat, pemikiran mereka itu jadi open minded, mereka punya perspektif yang berbeda-beda dan mereka bisa menempatkan diri mereka di satu posisi tertentu. Karena kan kebanyakan mungkin di dalam mosi debate nanti ada mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan perspektif kita. Contoh ada tentang aborsi, free trade, dan lain sebagainya. Dan mungkin secara opinion kita tidak setuju terhadap hal tersebut. Nah, kadangkala mungkin saya tidak menjudge budaya ketimuran, mungkin ketika ada di budaya ketimuran terlalu terglorifikasi bahwa hal itu buruk dan kita berdiri di satu posisi saja dan kita tend to not listen, kita nggak mau mendengarkan hal tersebut. Nah itu yang fatal juga di dalam debate dan itu yang berkembang dari anak-anak saya. Mereka belajar untuk melihat perspektif dari arah yang berbeda dan lebih open minded, mereka mau mendengarkan dan appreciate. Itu yang paling utama karena mereka mau mengapresiasi oh ternyata orang itu memiliki pemikiran yang seperti itu. Karena kadang-kala ketika misalnya ada di budaya ketimuran mungkin masih terbawa dengan sebuah situasi kondisi di mana masih terlalu mengglorifikasi perspektif dirinya sendiri, sedangkan kurang menghargai perspektif daripada orang lain dan itu yang saya lihat anak-anak berkembang di area sana. Dan yang pasti public speaker dan juga confidence mereka akan terboost up di situ karena pasti mereka akan belajar bagaimana berdiri di depan umum, confidence mereka juga akan dilatih di situ. Dan saya melihat ada anak-anak saya juga yang dulunya dia itu nggak terlalu confidence dengan apa yang dia punya, tapi karena semakin hari ada learning environment kembang di ranah tersebut. Dan juga ada personality traits-nya. Artinya debate ini, personality traits-nya ini anak-anak belajar untuk mengembangkan sebuah sikap yang menghargai, sopan santun, dan yang paling penting adalah mereka belajar untuk merendahkan diri.
tidak bisa dipungkiri, dan ini juga hal yang terjadi ketika misalkan anak-anak debate itu di dalam kelas dan mereka beranjak berdiskusi dengan teman-temannya dan juga bahkan gurunya, anak-anak ini itu memiliki sebuah perspektif yang berbeda, terkonstruk, dan yang paling saya tekankan kepada mereka adalah walaupun kamu seorang debater, bukan berarti kamu sombong dengan hal tersebut, kamu mengglorifikasi hal tersebut, dan siapapun yang menjadi lawan bicaramu, itu kamu attack dia semaksimal mungkin, karena kamu tahu dia itu nggak punya background debate, dan dia tidak tahu bagaimana mempertahankan argumennya. Dan itu adalah hal yang selalu saya tekankan kepada anak-anak saya, karena yang terjadi juga kadang-kala anak-anak terlalu sombong dengan apa yang dia sudah pelajari selama ini, sehingga membuat mereka merasa argumen orang lain atau orang yang tidak di dalam kondisi debating club itu argumennya nggak terlalu bagus. Nah, ini yang anak-anak juga dalam proses pembelajaran bagaimana menghargai orang yang di luar debating club, bagaimana anak-anak ini belajar untuk menghargai pendapat orang lain dan sebagainya. Nah, dengan segala macam keuntungan yang didapatkan seorang siswa dari klub debate ini, yang menjadi pertanyaan adalah what more could you ask from a person? Jadi mereka ini sudah punya mereka sudah sebagai decision maker, open-minded, knowledgeable dan lain sebagainya. Dan itu sudah menurut saya itu sebuah paket holistik yang dimiliki oleh seorang anak ketika mereka ada di dalam klub debat. Nah, saya hanya ingin memperkenalkan secara sekilas saja Bapak Ibu, di dalam lomba perdebatan di Indonesia itu ada berbagai macam kompetisi sebenarnya. Kalau di Jabodetabek itu ada banyak sekali kompetisi debat, tapi kalau misalnya yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Depdikbud ya, itu ada berbagai macam kompetisi. Kalau yang debat bahasa Indonesia itu biasa kita sebut dengan LDBI, dia dari seleksi provinsi dia akan ke nasional. Kalau misalnya yang ISDB itu ada National Schools Debating Championship. Nah, yang masuk di NSDC ketika mereka ada di nasional dan ketika mereka bertanding di nasional, terbaiknya itu akan berlaga di USDC, World School Debating Championship. Nah, debating ini juga nggak cuma sampai di SMA, tapi sampai di kuliah pun itu ada. Nah, baru 2000-an ini itu pemerintah menetapkan LDB dan juga NSDC sebagai program tahunan, dan ini tujuannya untuk memproliferasi debating skills di seluruh Indonesia. Dengan demikian, yang diharapkan adalah ada sebuah standarisasi. Nah, kenapa saya bilang standarisasi? Karena yang terjadi di debating di berbagai macam Indonesia yang miskonsepsi yang tadi. Bahasa itu terlalu diagungkan, sedangkan main word debatingnya itu dikesampingkan. Nah, ini dengan adanya kompetisi-kompetisi LDB dan NSDC, itu menjadi sebuah standarisasi yang baik untuk bagaimana anak-anak mengembangkan klub debat di berbagai macam daerah di Indonesia. Nah, sebenarnya ada berbagai macam mekanisme sistem debat. Ada yang kalau yang sebelah kiri ini itu ada British Parliamentary Debate System. Kalau yang sebelah kanan ini yang sebelah kanan ini itu Asian Parliamentary Debate System. Kalau British ini yang ada 4 tim, opening government, opening opposition, closing government dengan closing opposition. Ini mereka lebih ke arah mahasiswa yang debate-nya, karena sistemnya itu cukup kompleks. Nah, sedangkan yang umum dilakukan adalah Asian Parliamentary Debate System. Itu yang hanya ada 2 tim, yang mana government dan juga opposition, ada prime minister atau pembicara pertama, speaker 1, speaker 2, kalau misalnya biasa kita ketahui sebagai tim pro dan juga tim kontra, government sebagai tim pro, opposition sebagai tim kontra. Masing-masing pembicara itu 7 menit 20 detik, kalau reply speaker itu 4 menit 20 detik. Dan tapi untuk waktu durasi berbicara, setiap kompetisi itu berbeda-beda juga, tergantung mereka menyesuaikan dengan waktu dan juga mekanisme lomba debat mereka. Cuman standarnya adalah 7 menit 20 detik. Oke, sekarang saya coba akan bahas tentang hal-hal teknis. Hal teknis ini hanya hal-hal permukaan, tapi ini hal fondasi yang perlu diketahui buat Bapak Ibu untuk mengembangkan klub debat di sekolahnya masing-masing.
Yang pertama, saya akan membahas dari ranah, kan tadi kan kita sudah memahami ada government dan juga opposition. Berarti yang akan saya bahas ini sebagai seorang debater, bagaimana mereka memposisikan diri sebagai tim government dan juga opposition. Nah, yang pertama ini sebagai government. Siswa perlu diajarkan bagaimana mereka mengkontekstualisasi. Nah, ada step by step-nya. Langkah-langkahnya yang pertama, problem identification dan juga status quo. Status quo ini artinya keadaan yang terjadi sekarang ini seperti apa sih? Apa yang perlu dilakukan, apa yang menjadi permasalahan. Nah, makanya ada problem identification. Dengan mengidentifikasi masalah awal, maka akan sangat mudah untuk memperdebatkan di dalam debat nantinya. Nah, yang menjadi poin penting adalah bagaimana sih untuk mengidentifikasi masalah ketika diberikan sebuah motion atau mosi, ya identifikasi aja masalahnya. Kenapa mosi itu muncul? Pasti mosi itu muncul karena ada sebuah permasalahan. Nah, permasalahannya apa? Status quo atau keadaan sekarang seperti apa sih sampai itu dimunculkan? Ya, lihat urgensinya. Urgensi di Indonesia atau di dunia, kenapa ini memperdebatkan dan kenapa ini harus diselesaikan. Nah, itu problem identification. Jadi, pola-pola pemikiran seperti itu yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan kepada anak-anak ketika mereka akan melakukan kontekstualisasi pertama-tama. Contohnya misalkan, free trade di Indonesia, perdagangan bebas di Indonesia. Nah, problemnya apa? Oh, karena misalkan produktivitas ekonomi di Indonesia itu nggak terlalu baik, nggak terlalu optimal. Nah, itu permasalahan yang terjadi. Status quo-nya apa? Oh, status quo-nya, karena nggak ada free trade di Indonesia. Atau mungkin masih ada policy-policy yang menghambat sehingga produktivitas ekonomi di Indonesia itu tidak berjalan dengan optimal. Nah, itu status quo dan juga problem identification-nya. Yang perlu diingat itu adalah harus ada mekanisme dari ketika kita mengetahui status quo-nya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah goal dan propose solution. Karena kan kita sudah tahu masalahnya ini adalah produktivitas ekonomi di Indonesia ini nggak maksimal, nggak optimal. Jadi goal kita adalah kita mau supaya ekonomi di Indonesia ini jauh lebih bagus, lebih produktif dan lain sebagainya. Berarti itu goalnya. Dengan demikian, apa nih yang akan dilakukan oleh tim government di dalam mencapai goal yang mereka buat? Ketika mereka menentukan goalnya adalah untuk produktivitas ekonomi di Indonesia, berarti mereka harus mengajukan sebuah solusi. Oh, solusinya adalah ya udah kita harus menerapkan free trade di Indonesia. Nah, itu langkah-langkah yang akan mereka lakukan. Dan yang ketiga adalah harus menyediakan room of debate dan juga stance-nya. Room of debate artinya ruangan perdebatan itu semakin alot apabila dua-duanya membahas hal yang sama. Kalau misalnya tadi kan kita bahas tentang free trade di Indonesia. Nah, proposal solution-nya adalah kita harus menerapkanlah free trade itu. Room of debate-nya berarti sistem government harus meyakinkan bahwa dengan free trade, produktivitas ekonomi di Indonesia itu akan optimal. Nah, sedangkan sistem oposisi itu pasti akan menyatakan, oh bukan dengan free trade kok produktivitas ekonomi Indonesia bisa maksimal. Nah, jadi permasalahannya di situ, tersedianya room of debate. Jangan sampai tidak adanya ruangan perdebatan, jadi pembicaranya itu kemana-mana. Jadi tidak adanya perdebatan yang alot, karena nggak ada yang mereka perdebatkan di situ. Nah, dan yang terakhir adalah stance-nya. Stance-nya itu harus jelas, artinya kedudukan. Kalau misalnya kedudukan misalnya tim pemerintah, pemerintah bilang, ini bisa terwujudkan kok dengan adanya free trade, ekonomi Indonesia bisa maksimal kok, bisa optimal. Nah, itu berarti stance atau kedudukan daripada pemerintah. Semua argumen yang mereka sampaikan itu harus bertahan terhadap stance yang mereka sampaikan tersebut. Kalau free trade itu bisa terjadi dan bisa terwujudkan, dan ekonomi Indonesia bisa optimal. Sedangkan di tim oposisi, stance mereka adalah free trade itu tidak menjamin produktivitas ekonomi di Indonesia itu bisa maksimal. Jadi itu ruangan perdebatan, itu stance masing-masing. Hal yang fatal kalau misalkan tim opposition misalnya pembicara pertama, pembicara kedua masih berjalan dengan stance-nya kalau mereka menolak free trade, tapi tiba-tiba misalnya di speaker ketiga mereka nggak menolak adanya
mereka menerima free trade. Nah itu hal yang fatal karena sebagai seorang pendengar ataupun juri itu akan melihat ini mereka tim oposisi ini nggak jelas, stance-nya nggak jelas banget. Pertama mereka bilang mereka menolak, tapi at the end mereka menerima. Nah itu kan tidak jelas sebenarnya stance atau kedudukan mereka. Nah itu harus diperjelas juga. Nah setelah misalnya 3 langkah kontekstualisasi ini selesai, maka mereka sudah paham berarti mosi akan mereka perdebatkan. Dan apa yang menjadi tugas daripada tim oposisi? Nah, tim oposisi adalah mereka building up negation-nya, memberikan perlawanannya, membangun sebuah negasinya. Apa yang bisa mereka lakukan? Yang bisa mereka lakukan mungkin yang pertama, mereka bilang, oh status quo yang sekarang itu lebih bagus kok, atau status quo yang sekarang itu buruk. Dengan demikian, mereka mau mengajukan alternatif proposal. Artinya misalnya, kalau misalnya yang tadi kasus free trade, kalau tim oposisi bilang status quo itu lebih baik sekarang, berarti dia bilang sebenarnya produktivitas ekonomi di Indonesia itu baik-baik aja, jadi nggak ada masalah. Makanya mereka mau mempertahankan status quo yang ada sekarang, seperti itu. Jadi pokoknya intinya ketika mosi diberikan, oposisi itu harus membuat sebuah stance yang melawan argumen ataupun kedudukan daripada si tim government atau tim pemerintah. Nah, kemudian ada juga yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan buat awalnya, bagaimana membuat sebuah argumen yang terstruktur. Dan saya bersyukur ternyata yang diterapkan ini juga itu tidak hanya berlaku di debat, tapi ini merupakan sebuah general structure untuk esai dan lain sebagainya. Ketika anak-anak berbicara pun, itu mereka mulai terlatih, terkonsep di pemikirannya, ada konsep AREL-nya. AREL itu which stands for assertion-nya, reasoning-nya, evidence, dan juga link back-nya. Saya coba sekilas, kalau misalnya assertion itu misalnya dia premis pertamanya apa, kemudian reasoning-nya, apa alasan, sampai kita menyatakan bahwa premis pertama itu adalah benar. Nah, kemudian yang ketiga adalah evidence. Evidence ini bukti-buktinya, contoh-contohnya apa, faktanya apa, dan yang terakhir link back atau konklusi. Contohnya, misalkan assertion-nya atau premisnya adalah Dewan ini percaya bahwa pendidikan bagi anak suku dalam itu akan membantu mereka untuk bertahan hidup. Nah, itu kan assertion-nya, itu premis atau statement yang mereka bawakan di awal. Oh, dengan pendidikan, suku anak dalam bisa bertahan hidup. Itu klaim, dia mengklaim seperti itu. Nah, dia harus membuat sebuah reason-nya. Alasan kenapa dia menyatakan bahwa pendidikan itu membantu anak dalam untuk bertahan hidup. Nah, dia harus jabarkan alasannya. Oh, karena mungkin dengan zaman modernisasi saat ini, berbagai macam pengaruh globalisasi buruk yang bisa terjadi, sehingga mereka bisa saja tidak mampu untuk bertahan hidup, tidak tahu caranya, dan bisa saja misalnya perusahaan dari luar itu masuk untuk menghancurkan kehidupan mereka, mengambil lahan dan lain sebagainya, sehingga at the end mereka tidak bisa bertahan hidup karena mereka minim edukasinya. Nah, itu reason-nya. Mungkin bisa juga ditambahkan dengan evidence. Contohnya, faktanya misalkan, let's say misalnya di Kalimantan, suku anak di Kalimantan, karena mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak, ketika perusahaan datang ke daerah mereka, tanah mereka itu digarap, sehingga mereka itu kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan tempat hidup mereka, dan mereka lambat laun akan tergerus oleh perubahan zaman yang ada. Nah, link back-nya, oleh karena itu kami percaya bahwa tanpa adanya pendidikan yang layak bagi suku anak dalam, mereka tidak dapat bertahan hidupnya. Nah, sebenarnya ya argumen AREL ini juga, structure AREL ini juga itu bisa diterapkan untuk semuanya. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu juga mau menerapkan buat anak-anak dan lain sebagainya, itu sesuatu yang baik juga untuk diterapkan. Nah, kemudian ada juga skill persuasive verbal skills. Memang yang paling diglorifikasi di dalam debat adalah bagaimana mempersuasif argumen kita terhadap orang lain. Nah, skill ini juga yang
akan sangat berkembang bagi anak-anak ketika mereka mulai berdebat. Ingat, ini bukan debat kusir, jadi mereka dengan emosi yang mereka gunakan, tapi bagaimana dengan diplomasi dan juga persuasif mereka bisa mengajak orang lain untuk bisa sepaham dengan mereka, dengan debater ini. Ada yang kita sebut sebagai sequence of logic atau chain of logic, ada rantai logikanya. Yang pertama ya tentukan saja premis yang pertama apa, kemudian conclusion, atau yang tadi assertion-nya apa pertama, kemudian link back-nya apa. Nah, dari situ kan pasti ada antara premis dan juga konklusi, itu pasti ada many points yang harus di fill in. Nah, itu yang harus anak-anak harus coba latih. Premis satu apa? Kalau A terjadi B, B bisa menyebabkan C, dampak C itu apa, faktor yang bisa mempengaruhi C, D itu seperti apa. Nah, itu fill in the blanks-nya. Jadi itu dengan demikian, ketika misalnya ada sequence of logic, orang akan jauh lebih mudah untuk menerima apa yang akan kita persuasifkan kepada orang lain. Nah, harapannya ketika misalnya logika kita itu bisa diterima, orang pikir itu make sense, dan dia bisa lebih untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Jadi, persuasive verbal skills itu mungkin bisa diterapkan juga, dan anak-anak akan belajar banyak hal di sini. Kemudian ada juga part teknis yang saya sebut sebagai adjudication. Adjudication ini sistem penilaiannya. Sistem penilaiannya ini saya ambil sumbernya panduan LDB dan juga NSDC dari Pusat Prestasi Nasional 2020. Ini mereka baru menyelenggarakan LDB dan juga NSDC. Ada 3 sebenarnya poin penilaian kalau misalnya juri melakukan menilai debat. Yang pertama ada metodenya, matternya ataupun mannernya, atau style, konten, dan juga strategi. Biasanya bobotnya 40, 40, 20, tapi kadangkala adjudicator itu langsung pakai point overall. Ya, memang style dan konten ini, matter dan juga method ini merupakan hal yang bobot yang paling tinggi besar dibandingkan dengan strategi. Ya, jadi ini kalau NSDC yang English debate, kalau LDB itu yang debat bahasa Indonesia. Sebenarnya sama saja sih standar penilaiannya, angka-angkanya juga sama. Ya, kalau mereka sudah masuk di angka 75, berarti itu sudah rata-ratanya itu sudah bagus. Biasanya ini akan dinilai per speaker, jadi bukan per tim. Per total speaker baru nanti akan dilihat margin daripada 2 tim ini, baru akan ditentukan kemenangannya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui juga, adjudicator atau dewan juri ada fungsinya. Ya, yang ada 3. Yang pertama, mereka akan menentukan tim mana yang menang. Yang kedua, mereka harus memberikan penjelasan reason kenapa mereka memberikan keputusan tim A menang. Kemudian pasti akan mereka memberikan provide constructive feedback kepada debaternya. Itulah kenapa saya bilang tadi, debating as an education, karena proses pembelajaran anak-anak itu terjadi di dalamnya. Seorang adjudicator, dewan juri, dia nggak bisa memberikan kemenangan karena kamu menang karena kamu mempunyai nilai lebih tinggi. Bukan seperti itu. Itu salah penilaian yang dilakukan oleh adjudicator. Dia akan menentukan siapa yang menang berdasarkan argumennya. Kamu memiliki argumen A, yang mana argumen A ini itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan argumen B dari tim opposition. Dengan demikian, kamu mendapatkan skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan tim opposition. Nah, itu kan terlihat kalau misalnya yang pertama yang harus dilakukan adalah kualitatif dulu, baru dia mendecisionkan melalui kuantitatif. Yang sudah saya bilang tadi, angka-angka yang tadi. Makanya dia bisa memberikan explanation reason-nya logik, karena dia bukan kasih nilai, dia kasih 75 karena dia rata-rata ngomongnya. Bukan seperti itu. Tapi dia memberikan sebuah alasan, argumen tim government itu jauh lebih bagus dan jauh lebih tepat karena A, B, C, dan D, sedangkan tim oposisi itu banyak kelemahan di A, B, C, D, E, dan E, gitu-gitu. Nah, itu yang menjadi explanation-nya dia. Dan kemudian, pasti dia akan memberikan constructive feedback. Maksudnya seperti apa? Mungkin dia akan berikan, karena tim government ini menang, kamu
mungkin kedepannya harus seperti ini seharusnya, framingnya dan lain sebagainya, strukturnya harus seperti ini. Sedangkan kalau misalnya tim opposition, si adjudicator pasti akan memberikan kamu salah karena kamu begini, seharusnya kamu akan lebih bagus seperti ini, A, B, dan C. Nah, ada juga adjudicator yang mengajak siswa untuk bisa berpikir kenapa mereka bisa tiba di dalam argumen yang seperti demikian, kesalahan berpikirnya mereka. Nah, ini yang mungkin sangat benefit banget dari seorang debater ketika mereka berlomba. Ada constructive feedback yang diberikan kepada debater ini. Kemudian, saya akan bahas secara cepat saja. Yang tadi ada manner dan juga method. Ada logiknya, sequence logiknya jelas. Contoh misalnya motionnya adalah this house should not allow the capital punishment. Berarti capital punishment ini lebih ke arah ya berarti dia harus memberikan premisnya apa, gunakan contoh-contohnya apa, dan argumen, premis, dan juga contoh-contohnya itu akan memberikan sebuah gambaran bahwa oh ternyata argumen yang mereka sampaikan itu benar. Nah, berarti karena ada change of logic-nya, jelas sekali logika berpikirnya. Kemudian ada juga relevansi. Relevansi ini harus tepat diberi. Karena modernisasi dan lain sebagainya. Tapi yang mereka berikan contoh adalah yang terdegradasi di tahun 20 atau 30, 1920-1930 yang lalu. Itu kan tidak ada relevansinya sama sekali. Karena tidak ada model zaman dulu itu. Nah, jadi relevansi ini yang harus diberikan. Atau mungkin bisa dikasih contoh, ambil contoh dari negara luar, tapi tidak bisa dikontekstualisasikan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Kasusnya atau problem identification-nya, relevansinya harus jelas. Permasalahannya apa? Untuk diidentifikasi di saat ini. Lah, ngapain diperdebatkan kalau misalnya itu masalah dulu dan sudah terselesaikan? Nah, itu yang perlu dipahami juga oleh Bapak Ibu guru dan juga anak-anak sekalian. Relevansinya itu harus jelas. Kenapa mereka memperdebatkan? Pasti mosi ini dianggap yang sedang terjadi. Kemudian ini lanjutan daripada matter. Ini ada rebuttal atau sanggahan, kemudian assessing the quality of arguments, ada argument by example, new matter from third negative speakers itu is not good, kemudian juga kalau rebuttal kan sanggahan. Sanggahan ini kan bisa dalam bentuk POI atau point of information, atau kalau di Indonesia interupsi. Kadangkala hal yang sangat tidak etis ketika misalnya interupsi itu sementara ada speaker yang berbicara, tiba-tiba interupsi dengan suara yang nyaring, terus tiga pembicara langsung berdiri bersamaan. Secara etika itu kurang baik karena itu bukan kita memperdebatkan masalah argumen, bukan memperdebatkan masalah menjatuhkan attack dari sisi mungkin yang kita attack di situnya. Dan itu di dalam debat yang kita attack adalah ini yang juga yang harus dipahami oleh anak-anak. Di dalam debat yang di-attack adalah argumen orang tersebut, yang kita rendahkan adalah argumen orang tersebut, bukan orang pribadinya. Nah, ini yang menjadi poin penting juga dalam debating. Ketika misalnya kita melihat argumennya itu nggak terlalu bagus, bukan karena kita menjudge pribadi orang tersebut, argumen daripada orang tersebut. Halo Pak Joel. Halo. Halo. Oh iya. Ya, tadi sempat putus-putus Pak di bagian terakhir tadi. Oh, oke. Ya. Assessing the quality of argument. Saya coba yang terakhir tadi mungkin di yang dalam debat ini yang diajarkan juga bagaimana mereka meng-attack argumen orang, bukan
pribadi orang tersebut. Kalau misalnya dia memiliki sequence of logic yang nggak terlalu bagus, bukan berarti kita menjudge orang tersebut personalnya, tapi lebih ke arah argumen orang tersebutnya seperti apa. Dan tim juga itu bisa mendapatkan poin yang tinggi ketika mereka melihat weak argumen daripada lawannya. Nah, weak argumen itu yang harus di-attack dan harus dijelaskan kepada dewan juri supaya kita mendapatkan poin yang tinggi di situ. Nah, argumen juga itu akan jauh lebih valid kalau ada contohnya. Yang selanjutnya, tidak mungkin materi yang baru atau argumen yang baru disampaikan. Selanjutnya sudah tidak bisa Halo Pak Joel. Am I audible? Kenapa? Ya, sorry Pak. Ini tadi sempat hilang beberapa detik. Yang poin sebelum ini Pak. Iya. Mungkin bisa diulangin di bagian sebelum poin sekarang. Ada argumen by example, argumen itu tepat kalau misalnya diberikan contoh-contohnya, dan juga ada hal yang oleh pembicara ketiga dari tim oposisi. Karena bisa direspon oleh pembicara selanjutnya, karena dia yang pembicara terakhir. Jadi yang baru. Dan juga ada invalid case-nya. Case-nya itu nggak valid, maksudnya masalahnya salah, problem identifikasinya salah, satu square yang juga mereka identifikasi salah, yang terjadi sekarang kok bukan seperti itu, ya jadi case-nya seperti demikian. Kemudian method, under time, over time speeches, dan juga over emphasis of method. Jadi bukan berarti kalau dia under time, dia mendapatkan pengurangan nilai, bukan, tapi dia tidak memaksimalkan waktu 7 menit 20 detiknya dengan maksimal. Mungkin dia selesai di 6 menit, dia akan kepotong waktu. Tapi sayang sekali 1 menit 20 detiknya itu tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Bisa saja kurang tepat, kurang baik juga. Kemudian ada overtime. Kalau kan tadi saya bilang 7 menit 20 detik. Bukan berarti kalau dia sudah melebihi dia akan kepotong nilainya. Tidak, tapi dewan juri sudah tidak akan mencatat setiap argumen yang dia sampaikan. Nah, yang terakhir overemphasis di metodenya. Jadi terlalu mengglorifikasi metode itu lebih utama, metode penyampaian dan sebagainya itu lebih utama dibandingkan dengan argumen. Nah, itu juga hal yang salah, persepsi yang sering keliru. Kemudian manner ini lebih ke arah stylenya, body language-nya gimana, vocal style-nya, ada humornya supaya bisa terpersuasif orang lain, dan yang paling sangat tidak diterima lawan. Nah, yang tadi saya bilang personal attack itu hal-hal yang tidak diizinkan, apalagi agama dan lain sebagainya. Dan juga dress ya paling appropriate lah ya kalau misalnya dalam berdebat. Kemudian ini yang setting up a debate club. Halo, Pak Joel. Halo, Pak Joel. Bisa kedengeran suara saya, Pak? Kedengeran. Oh iya, Pak, mungkin ini ada beberapa kali suka hilang suaranya, mungkin bisa dibantu untuk apakah bisa kalau kita ngelihat screen dan suara Pak Joel aja, jadi videonya mungkin bisa bantu di. Saya nggak tahu ini bisa membantu atau enggak ya, semoga bisa biar lebih lancar ya Bapak Ibu ya. Ya, sorry Pak Joel. Oke, thank you Pak. Ini debate clubnya, yang pertama ya learning environment. Jadi Bapak Ibu perlu untuk membentuk sebuah tim. Bagaimana ya yang caranya
rekrutmennya seperti apa. Yang waktu saya lakukan pertama, awal-awalnya itu saya menerima semua anak-anak untuk belajar, ya. Banyak peminatnya dan saya lebih mengedepankan kualitas dibandingkan kuantitas. Jadi di rekrutmen selanjutnya yang saya tekankan terbagi menjadi dua. Ada yang pemula beginner yang mau belajar, ada yang harus lebih ditingkatkan lagi, improve lagi skill-nya. Kemudian perlu juga ada ekspektasi, ada latihan juga. Mereka kalau mengikuti hal yang sangat baik untuk mereka lakukan, jadi ekspektasinya itu jelas. Apa yang Bapak Ibu mau lakukan, misalnya di 2 minggu pertama, mereka belajar problem identification, status quo, dan sebagainya, atau mungkin mereka di minggu selanjutnya mereka belajar bagaimana attacking argument, bagaimana mereka tadi di meet atau di pertemuan di sekolah swasta di Tangerang. Tim akademik dari sekolah saya itu sangat-sangat mendukung pembentukan klub debat ini. Jadi setiap turnamen yang kami ikuti itu sangat disupport oleh sekolah, dan ini juga yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Ketika membentuk klub debat ini, pastikan juga pihak sekolah mendukung dan orang tua juga mendukung anak-anaknya untuk terlibat di dalam klub debat. Karena nggak bisa dipungkiri, lomba debat ini itu pasti akan lama, pelaksananya mungkin bisa sampai sore dan mungkin bahkan sampai malam. Atau mungkin ketika mereka melakukan latihan, perlu banyak sekali waktu. Support system ini perlu di Bapak Ibu tingkatkan juga. Kemudian ini external resources. Nah, ini juga yang saya lakukan. Anak-anak itu bisa diajak untuk personal training. Kalau misalnya Bapak Ibu YouTube, LDBI, NSTC, WUDC, ALSA UI, itu banyak sekali debat-debat yang mereka laksanakan. Dan yang pernah saya lakukan adalah karena mereka sudah mengetahui speaker 1, speaker 2, speaker 3, mereka perannya, kita menyaksikan itu mereka saya suruh mereka untuk menganalisis struktur dan mereka membandingkan dengan untuk lebih baik lagi. Jadi feedback yang mereka lakukan, saya buat mereka itu sebagai sumber belajar dan mereka juga sebagai pembelajar di situ. Jadi ketika mereka berkembang, mereka boleh melihat proses yang mereka lakukan adalah proses yang tidak main-main. Jadi mereka berkembang dengan baik, dengan sangat bagus, dan di sini juga saya memperkenalkan kepada mereka bagaimana mencari learning resource yang tepat dan bagaimana menggunakan resource tersebut. Ada begitu banyak macam informasi di luar sana, mana caranya belajar daripada resource itu semua. Nah, dan itu kan mungkin hal information literasi yang masih kurang di anak-anak kita, bagaimana kita untuk mendevelop hal tersebut. Dan nggak masalah kalau misalnya Bapak Ibu juga mau sparring partner dari sekolah yang lain, sekolah-sekolah yang sudah memiliki klub debat, dan pasti menurut saya itu mereka akan welcome dengan hal tersebut. Atau bisa juga dengan klub-klub debat asing. Saya cukup mengetahui beberapa klub debat yang ada di beberapa provinsi, maksudnya kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu juga nggak apa-apa, misalnya sparring partner nggak masalah juga. Kita pernah juga melakukan sparring partner misalnya dengan mahasiswa, anak-anak belajar banyak di situ juga, atau sparring partner dengan guru juga. Jadi learning environment itu harus dibuat sebaik mungkin, mengajak anak untuk bisa mengembangkan hal-hal tersebut. Dan ini yang saya lakukan semuanya, bagaimana menciptakan learning environment. Pertanyaan sekarang pasti Bapak Ibu akan bertanya, lah kalau misalnya sekarang di musim pandemi, apakah bisa debate club? Bisa. Puspresnas melaksanakan lomba juga di masa pandemi ini. Sementara lomba LDB dan juga NSDC minggu depan di tingkat nasional akan dijalankan.
Dan saya juga melihat ada beberapa lomba ada, walaupun dalam ranah online seperti ini. Nah, ini platform-platform yang bisa digunakan. Kalau misalnya Bapak Ibu memang di sekolahnya ada Microsoft Teams, itu akan jauh lebih bagus juga. Ada juga bisa dipakai Google Meet ataupun Zoom, itu bisa digunakan juga. Mereka juga latihan lewat Zoom, di breakout room-nya ketika case building-nya. Juga online debate platform, .org, atau tidak atau debate di Jogja, di Jakarta, mereka juga menggunakan Mixidea ini, pakai Mixidea untuk. Jadi sebenarnya walaupun di masa pandemi ini, itu tidak bisa kita pungkiri ada banyak sekali platform-platform yang bisa disediakan untuk anak-anak kita bisa berkembang di ranah tersebut. Nah, saya pikir itu saja yang pembentukan klub debat dan mekanisme fondasi yang mungkin Bapak Ibu bisa mulai terapkan di sekolahnya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Joel sudah berbagi dengan kita ya pada pagi siang hari ini. Saya sendiri belajar banyak nih Pak, dan saya lihat kayaknya memang untuk menumbuhkan skill debat ini nggak cuma di kelas bahasa ya Pak ya, tapi di beberapa, benar ya Pak ya Joel ya? Betul. Karena memang kadang-kadang mungkin karena dibilang English debate dan juga Indonesian debate, debat Indonesia, jadi seakan-akan itu harus dilakukan oleh guru Inggris ataupun guru bahasa Indonesia, begitu loh. Dan walaupun nggak bisa dipungkiri di dalam kurikulum bahasa Indonesia juga pelajaran bahasa itu kan ada materi debat, dan akhirnya mungkin di glorifikasi misalnya, tapi ini bisa dilakukan yang memiliki interest di bidang critical thinking, nggak masalah. As long as gurunya itu punya kemauan untuk belajar juga, anak terlibat di dalam debating, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Joel yang udah bagiin ke kita banyak sekali ya Bapak Ibu. Saya juga dulu belum pernah terlibat dalam klub debat, jadi belajar dari Pak Joel ini, saya pengen nih ngelatih anak-anak saya dan udah banyak step-step aplikasi yang tadi udah disaranin dan dibagiin sama Pak Joel. Dan bagus sekali ya. Nah, Bapak Ibu yang punya pertanyaan, yang ingin bertanya langsung kepada Pak Joel, Bapak Ibu boleh raise hand. Nanti dari tim bisa bantu melihat, atau Bapak Ibu mau tulis di kolom chat juga boleh. Jadi bisa interaksi langsung dengan Pak Joel, bisa juga melalui chat. Ya. Nah, tadi kalau Pak Joel sempat bagiin Bapak Ibu tentang beberapa aplikasi yang bisa dipakai, saya juga ingat nih ada satu guru di webinar kapan tuh kami sama-sama bawain webinarnya untuk 17 Agustusan, dan itu ada dibagi soal situs kialo.edu. Kialo Edu ya, Kialo itu bisa dipakai untuk sekolah, bisa dipakai untuk umum, cuman mungkin nggak bisa face to face, jadi debatnya lebih dengan ngetik ya. Tadi kalau sistem yang Pak Joel sampaikan, yang ada pembicara, apa fungsinya, mungkin berapa waktunya, nah itu mungkin nggak bisa terlalu diaplikasikan di Kialo, tapi bisa memancing, itu platform untuk anak-anak menuangkan pro kontra terhadap satu topik gitu ya, satu statement. Iya, nanti saya bantu tulisin deh. Biar nanti kalau Bapak Ibu mau chat juga ya, tambahan. Nah, ini Pak ada pertanyaan dari Pak Muklis Nasution. Terima kasih Pak. Apakah materi debat ini bisa dilakukan di kelas kecil, di kelas 1 sampai 3 SD? Karena mungkin ada Bapak Ibu guru juga yang hadir di sini, Pak Joel, yang dari guru-guru SD. Silakan Pak. Oh ya. Thank you Pak Muklis. Apakah materi debat bisa dilakukan di kelas rendah? Bisa sebenarnya. Jadi kan debating skill ini lebih ke arah critical thinking, mengembangkan critical thinking anak. Yang saya jelaskan tadi kan memang banyak sekali teknis-teknis di dalam perlombaan. Tapi esensi atau fondasi dasarnya itu kan critical thinking. Debate ini hanya sebuah platform untuk anak-anak pakai mengembangkan critical thinking-nya dia.
Jadi mungkin bisa mulai diterapkan bagaimana mereka tidak sepaham dengan sebuah topik atau sebuah isu, atau mungkin diajarkan chain of logic-nya. Saya nggak tahu primernya seperti apa, cuman kalau misalnya chain of logic kan itu sesuatu yang, sequence of logic itu kan sesuatu yang fundamental yang mungkin anak-anak juga bisa pelajari kalau mereka mulai belajar sequence of logic-nya. Begitu. Logikanya, oh kalau misalnya ini akan terjadi ini, dampaknya ini, itu kan sesuatu yang bagus juga. Itu fondasinya sebenarnya. Begitu. Nah, memang yang terjadi permasalahannya ketika di SMA, yang waktu saya, karena itu SMA, banyak anak-anak yang chain of logic-nya itu nggak terlalu bagus begitu. Saya nggak ngerti juga seperti apa. Dan itu yang menjadi tantangan ketika di SMA, bagaimana mengajarkan sequence of logic kepada anak-anak. Dan sequence of logic itu mungkin jauh lebih bagus juga kalau mungkin mulai bisa diperkenalkan sejak dini, dari mungkin SD, anak-anak mungkin sudah bisa tahu bagaimana sequence of logic dan juga thinking. Dan yang paling penting juga bagaimana anak-anak mungkin bisa orang lain ya. Itu kan fondasi-fondasi skill yang bisa anak-anak terapkan. Di SD juga mungkin bisa dilakukan. Mungkin seperti itu jawaban saya. Iya, thank you Pak Joel. Jadi mungkin nggak bisa sedetail dan selengkap paket debat yang tadi dijelasin Pak Joel ya untuk anak-anak SMP, SMA. Cuman dari SD ya kita bisa bangun skill-skillnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Joel. Oke, terima kasih Pak Joel dan Pak Muklis juga yang sudah bertanya. Nah, ini ada juga pertanyaan Pak dari Ibu Gloria Violita. Ibu Gloria sekarang mengajar kelas 6 SD dan anak-anak kelihatannya sangat percaya diri saat mengemukakan pendapat. Apakah rasa pede itu udah cukup jadi bahan atau dasar untuk mengadakan debating, ataukah ada persiapan lain yang harus dilakukan mengenai rasa percaya diri anak ini dalam mengemukakan pendapat, Pak, untuk memulai sebuah klub debat di sekolah? Iya. Sebenarnya confidence itu yang paling pertama sih untuk dikembangkan. Yang saya alami, mungkin karena di dalam budaya ketimuran, Halo, Pak Joel? Yes. Pak, sorry Pak, saya ini kalau putus-putus suaranya saya langsung interupsi aja ya Pak ya. Bapak mungkin mau diulangin tadi agak kedengaran. Thank you. Oke. Jadi sebenarnya confidence itu hal yang paling utama, memang yang paling dasar. Kalau memang dia sudah punya confidence itu hal yang sangat baik karena dia sudah punya basic standarnya yang bisa dipakai begitu. Yang saya alami kesulitan memang waktu kemarin confidence-nya. Saya tahu anak ini punya chain of logic yang bagus, tapi dia nggak confidence dengan apa yang dia punya. Mungkin karena terbiasa dengan learning environment yang mengekang dan lain sebagainya, sehingga dia nggak begitu confidence dengan apa yang dia punya, yang dia miliki. Untuk mengumumkan pendapat aja dia nggak berani. Dan itu kan sesuatu yang sangat disayangkan. Makanya kalau misalnya anak-anak sudah memiliki confidence yang baik, ya saya rasa itu hal yang good point lah. Begitu untuk memulai debating. Nah, sama kayak pengalaman saya juga. Maksudnya saya bilang tadi di awal, saya nggak punya pengalaman yang expert di dalam bidang debating, tapi karena saya memiliki confidence yang over mungkin, jadi yang nggak masalah untuk memulai klub debat begitu. Yang penting saya punya kemauan untuk improving anak-anak punya critical thinking skill dan juga confidence dan sebagainya. Gitu-gitu aja sih. Jadi menurut saya itu hal yang bagus starting point-nya. Jadi kalau udah punya confidence, anak-anak udah punya kepercayaan diri, itu udah awal yang bagus ya Pak ya, udah modal yang sangat bagus. Betul, modal bagus. Ya, Pak, ini ada juga pertanyaan dari Bu Mega. Ini sebenarnya agak mirip dengan yang ditanyakan sama Bu Gloria, dan kalau nanti Pak Joel ada tambahan untuk dijelaskan juga boleh. Nah, ini kalau kita bandingin antara critical thinking dan juga antara kepercayaan diri anak, kira-kira mana yang harus jadi prioritas saat kita ingin memulai klub debat? Mana yang harus jadi fokus dari guru untuk dibangun dalam diri anak? Tadi mungkin Pak Joel udah sempat bilang tentang kepercayaan diri. Nah, gimana nih Pak kalau kita bandingkan antara percaya diri dengan critical thinking anak? Kira-kira mana yang harus jadi prioritas nih dalam anak yang harus kita bangun sebagai guru? Saya belajar dari pengalaman saya aja ya.
yang paling Ya. susah memang itu kepercayaan diri anak. Jadi mereka tidak berani untuk mengungkapkan pendapat, tidak berani untuk keluar dari zona nyaman. Banyak hal-hal yang mereka nggak pede dengan apa yang dia punya, begitu. Even if mereka punya kepercayaan diri yang mantap, ya mereka nggak bisa maju, nggak bisa keluar. Kan kalau misalnya mereka keluar dari zona nyaman, berarti mereka percaya bahwa diri mereka itu bisa untuk melakukan hal tersebut. Nah, mungkin ya kalau menurut saya sih ya confidence yang mereka itu harus lebih ditingkatkan begitu. Karena waktu awal-awal juga saya melakukan persuasif kepada anak-anak yang menurut saya ini punya basicnya, tinggal apa ya disentuh-sentuh aja dikit itu udah itu yang susah. Makanya confidence-nya mereka itu yang pertama-tama perlu ditingkatkan. Oke. Begitu, Bu. Ya, thank you Pak Joel ya. Jadi itu tadi Bu Mega, kalau misalnya dari pengalaman Pak Joel, lebih ke confidence, karena itu yang cukup sulit untuk dibangun di dalam diri anak ya. Padahal mungkin critical thinking-nya punya, cuman confidence-nya masih perlu didorong gitu ya. Ya, Nah, ini juga pertanyaan Pak dari Bu Brigit. Bu Brigit juga ternyata dulu pernah ngikut klub debat di SMA, udah punya pengalaman. Nah, ini ada pengalaman di mana debat itu mosi yang diberikan itu langsung dari panitia, dan setelah diberikan mungkin hanya sedikit waktu yang dimiliki oleh tim debat untuk mempersiapkan argumen sebelum nanti debatnya dimulai. Nah, strategi dari Pak Joel selama ini membimbing anak-anak, gimana sih Pak caranya untuk memaksimalkan waktu yang sedikit itu yang diberikan, atau bahkan mungkin nggak ada waktu diberikan sama sekali, untuk membangun argumen supaya siap untuk debat? Oke. Saya coba kalau dari standarnya memang kalau case ada mosi yang dia impromptu atau langsung dikasih di situ on the spot, mosinya A. Jadi langsung tentukan mana tim government, mana tim opposition. Nah, case building-nya baru setelah case building baru langsung mereka ruangan perdebatan. Itu kalau misalnya mosi-mosi yang impromptu, dan itu standarnya itu seperti itu memang. Harus mosi impromptu. Nah, memang ketika latihan, anak-anak sebelum perlombaan, anak harus dilatih bagaimana framingnya, bagaimana problem identification-nya. Karena kalau misalnya kayak sebelum itu kan mereka nggak buka internet dan lain sebagainya. Nah, di latihan itulah yang anak-anak diajarkan bagaimana sequence of logic, bagaimana mengidentifikasi bagaimana satu score-nya, apa goal-nya, apa propose solution-nya. Nah, itu yang mereka lakukan ketika case building-nya. Biasanya di dalam teknisnya, kalau bisa dikasih waktu 30 menit, ya biasa saya minta anak-anak untuk 20 menit awal kalian bicarakan ini semua. Nah, setelah itu 10 menit selanjutnya mulai menyusun tulisan, mulai menyusun notes-nya. Nah, hal yang sangat krusial bagi pembicara pertama, karena dia kan akan berbicara pertama sekali. Jadi pembicara pertama ini dia harus menyusun semua case-nya. Karena kan kalau di debat itu pembicara pertama harus menyampaikan semua kasusnya, apa yang masalahnya apa harus dijabarkan semua. Jadi berikan waktu 10 menit mungkin bagi si pembicara pertama untuk menyusun semuanya. Dan pembicara ketiga kan masih lama tuh waktunya. Nah, dia ini yang bertugas untuk kasih pandangan. Dan bisa juga dia kasih notes-nya begitu. Dia tulis di notes-nya. Kalau kita tuh pakai tekniknya kita pakai sticky notes. Oh, ini argumen tambahan. Dan dia kasih ke pembicara pertama. Jadi pembicara pertama sudah memiliki case, ya kan? Dia masih punya waktu untuk menulis ketika ada di dalam ruangan perdebatan begitu. Yang inti, tapi ada juga lomba-lomba memiliki standar yang seperti ini, mungkin mereka yang cuma diberikan waktu 10 menit. Yang paling penting adalah mereka harus cari tahu masalahnya apa, goalnya apa, solusi akan mereka tawarkan seperti apa. Kalau mereka sudah bisa mengidentifikasi 3 hal ini, dan mereka sudah bisa menjabarkan 3 hal ini, menurut saya sudah cukup untuk mereka masuk ke dalam ruang perdebatan. Begitu. Oke. Jadi kerangka berpikirnya anak-anak itu ya Pak, yang memang dilatih untuk bisa berpikir masalah, untuk cara identifikasi ya masalah, goal, solusi gitu ya Pak ya. Betul. Dan tadi ada strategi yang gimana Pak?
saya tambahkan juga mungkin. Dan memang waktu ketika kan tadi juga saya bilang bagaimana latihan anak-anak dan lain sebagainya, praktis dan lain sebagainya. Saya semaksimal mungkin untuk mengkondisikan dengan kondisi perlombaan begitu. 30 menit case building mereka latihan terus berbicara juga seperti itu. Jadi anak-anak akan terbiasa. Jadi muscle memory di mulutnya mereka itu di otaknya juga akan terbiasa dengan hal itu. Seperti itu sih. Oke. Jadi kita juga sebagai guru yang mendampingi atau koordinasi, kita juga familiar dengan sistem debat yang diikuti oleh anak-anak, supaya kita juga bisa bantu anak-anak latihan dalam durasi waktu yang diberikan untuk membangun kerangka berpikir dan argumennya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Joel. Tadi yang tentang pembicara ketiga, masih ada waktu pembicara pertama ngomong, itu juga strategi yang bagus. Saya yang nggak pernah ikut debat, saya juga jadinya belajar nih gimana nanti untuk bantuin anak-anak saya untuk memulai debating gitu ya. Oke, thank you Pak. Nah ini ada juga Pak pertanyaan lagi dari Bu Gloria mengenai bahasa ya, bahasa yang digunakan itu apakah dalam penilaian oleh juri itu bahasa yang harus baku ataukah bisa kita menggunakan bahasa sehari-hari selama poin yang kita berikan itu jelas dan juga kerangka berpikir kita juga itu terlihat terstruktur dan logis. Nah, dalam penggunaan bahasa sehari-hari apakah mempengaruhi nilai yang diberikan dalam ranah bahasanya dari si juri atau enggak? Oke, jadi sebenarnya kalau dari standarnya yang menggunakan bahasa yang mau baku, nggak baku-baku amat juga, yang penting itu bahasa Indonesia. Begitu, maksudnya kalau bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris, ya bahasa Indonesia, ya jelas bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalau bahasa Inggris, ya berarti bahasa Inggris. Tapi nggak harus, grammarnya harus benar-benar tepat sekali juga, nggak. Bukan itu menjadi poin utamanya. Begitu. Itu kalau standarnya seperti itu ya, tidak terlalu diglorifikasi bahasanya. Tapi kalau menggunakan bahasa sehari-hari yang terlalu banyak dan bahasa pergaulan yang terlalu banyak, itu juga kan kurang etis dibawa di dalam perdebatan. Karena begini, karena kan bisa saja kita nggak tahu, maksudnya orang yang lawan debat kita itu dia, kalau misalnya kita udah skala Indonesia, kan yang kita nggak tahu dia ini paham nggak bahasa kita. Maksudnya kalau jurinya paham nggak apa yang kita maksudkan. Kalau misalnya mungkin di daerah Jabodetabek kita pakai bahasa Jakarta dan sebagainya, jurinya ngerti nggak sih bahasa Jakarta itu yang seperti apa istilah-istilahnya? Lawan kita ngerti nggak ya? Lebih ke arah sana sih. Kan tujuannya untuk bisa menjelaskan kepada orang lain. Gimana caranya kita menjelaskan ke orang lain? Tapi kalau misalnya kita pakai bahasa pergaulan yang cuma kita doang yang tahu, sampaikan juga maknanya begitu. Dan sebenarnya di Inggris juga banyak juga, misalnya kalau misalnya mau lihat grammar kan, kalau speaking kan grammar bukan nggak diglorifikasi begitu. Dan menurut saya sih itu yang tadi saya bilang di awal, miskonsepsi yang terjadi di debate system di Indonesia seperti itu. Cuma karena saya pengalamannya banyak kompetisi-kompetisi yang terlalu mengglorifikasi bahasa. Makanya saya ketika misalnya mengikuti lomba, saya pasti akan tanya ke panitia. Kalau mereka bilang, oh ini jurinya dari guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggrisnya. Ini bukan saya menjudge kalau guru bahasa Indonesia bahasa Inggris tidak baik ya. Nggak akan ikut, karena pasti akan yang akan mereka sampaikan adalah struktur bahasa dan lain sebagainya, stylenya dan lain sebagainya, yang seperti itu. Tapi kalau misalnya saya tanya, jurinya dari mana? Oh, jurinya dari misalnya English Debating Society UI atau dari mahasiswa debater atau mereka sudah berpengalaman debate. Oh, itu nggak, berarti itu mereka sudah jurinya sudah paham standarnya seperti apa. Jadi saya siap untuk ikut seperti itu. Tapi disclaimer ya, bukan berarti guru bahasa Inggris itu nggak bisa menilai. Tapi kalaupun kan di tadi saya bilang ada LDB sama NSDC, itu tuh biasa mereka melakukan training of teacher on training TOT begitu tentang debate. Bisa Halo. salah juga, berarti guru-guru tersebut itu sudah memiliki standarisasi debat yang tepat. Seperti itu. Jadi kadang-kala saya juga melihat case dan kondisi di lapangan seperti apa. Oke. Pak Joel, apakah sudah? Yes. Halo. Ya. Oh, oke. Ya, thank you Pak Joel. Jadi tadi yang sempat disampaikan juga sama Pak Joel ya, intinya kan orang-orang bisa memahami, bisa mengerti
kerangka berpikir kita, apa yang ingin kita sampaikan. Jadi make sure juga bahasanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang hadir dan terlibat dalam debat saat itu. Oke, terima kasih Pak Joel. Nah, ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini menarik sekali ya, topik tentang debat ini. Dan ini masih bisa kita lakukan bahkan di situasi belajar online seperti sekarang. Dan bukan hanya untuk anak-anak SMP SMA, skill-skill yang tadi disampaikan adalah skill-skill yang sebaiknya memang kita bangun untuk kita guru-guru PAUD dan guru-guru SD, bisa kita bantu bangun dari sejak dini, dari kecil ya, supaya nanti waktu sudah SMP SMA, anak-anak sudah lebih mantap cara berpikirnya, lebih confident waktu mengemukakan pendapat, dan sebagainya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau mungkin saya dan Pak Joel pengen tahu nih, Bapak Ibu boleh ditulis di kolom chat ya, kalau Bapak Ibu ada nggak sih yang sudah pernah atau sementara menjalankan klub debat di sekolahnya, atau yang berencana saat ini akan melaksanakan, akan memulai merintis yang namanya klub debat di sekolah, atau mungkin belum sampai tahap memulai, tapi ingin propose dulu nih ke kepala sekolah atau ke pimpinan di sekolahnya. Mungkin boleh ditulisin Bapak Ibu di kolom chat, supaya kita juga, oh ternyata ada Bapak Ibu yang memang sudah pernah memulai klub debat, sementara menjalankan klub debat. Atau kalau seperti Bu Brigit tadi ya, adakah Bapak Ibu di sini yang memang juga, karena kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya, adakah Bapak Ibu di sini yang dulu pernah ikut juga klub debat sebagai siswa dulu waktu di SMA? Kita juga mungkin bisa saling share experience kali ya, berbagi pengalamannya supaya sama-sama kita belajar di sini. Oke. Iya. Nah, nanti sambil Bapak Ibu mengetik jawabannya di kolom chat, kami Bapak Ibu meminta kesediaan dari Bapak Ibu untuk memberikan masukan juga kepada kami tim Teach Inspire yang mengadakan webinar untuk sesi hari ini. Feedback-nya bisa Bapak Ibu berikan pada link yang nanti akan dikirimkan yang sudah dikirimkan oleh Ibu Sarah. Terima kasih Bu Sarah. Nanti linknya juga kami kirimkan di WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang harus meninggalkan ruang Zoom dalam waktu dekat, tidak usah khawatir, kami akan juga kirimkan ke WhatsApp grup yang sudah dibentuk ya Bapak Ibu. Nah, di dalam feedback form itu Bapak Ibu nanti bisa isi nama lengkapnya sekali lagi, memastikan supaya tidak terjadi kesalahan dalam penulisan nama di sertifikat yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu maksimal besok, paling lambat besok ya. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, kami dari Teach Inspire mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Joel yang sudah bersedia berbagi pengalamannya, berbagi apa yang sudah Bapak lakukan, praktik baik. Debat ini, buat saya pribadi, debat ini sangat bagus sekali dan sangat penting sekali dijadikan salah satu budaya, bahkan program di sekolah ya, supaya anak-anak kita juga terlatih banyak skill yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Joel. Dan ini bukan hanya untuk anak-anak kelas besar, tapi dari PAUD, dari SD juga kita guru-guru bisa mengencourage beberapa skill, mungkin semua skill yang anak-anak butuhkan untuk nanti bisa terlibat dalam klub debat ketika mereka sudah SMP, SMA, bahkan kuliah ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Joel untuk kesempatannya berbagi. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari dari seluruh daerah di Indonesia ya yang sudah tergabung. Kami berharap apa yang dibagikan Pak Joel hari ini ada banyak yang bisa Bapak Ibu ambil dan bisa diaplikasikan dalam proses belajar mengajar Bapak Ibu ya. Oke. Nah, terima kasih Bu Mega udah langsung bilang ya. Terima kasih Bu Mega. Nanti dari tim saya, Bu Mega akan membantu untuk mengambil foto kita bersama. Jadi kami minta kesediaannya untuk Bapak Ibu menyalakan kameranya jika memungkinkan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak memungkinkan untuk menyalakan kamera karena lagi dalam keadaan tertentu, tidak apa-apa, tidak usah dipaksakan. Tapi kami akan ambil foto, kita ambil foto bersama supaya nanti jadi kenang-kenangan juga kepada Bapak Ibu ya. Mungkin waktu udah lupa materinya, ngeliatin fotonya, ingat
lihat muka Pak Joel, ingat tentang debat yang Pak Joel sampaikan ya. Lebay sih saya Bapak Ibu, tapi ya maksudnya supaya kenang-kenangan aja kepada kita semua ya. Nanti kami kirimkan fotonya di WhatsApp. Ibu Mega bisa bantu memandu. Saya mute ya diri saya, supaya biar Bu Mega bisa koordinasiin kita. Siap-siap. Oke, terima kasih Bu Airin. Oke, Bapak Ibu, kita mau ambil foto ya bersama untuk dokumentasi. Saya minta tolong untuk kerapihannya, mungkin lihat kondisi pencahayaannya juga. Di sini ada 2 slide di tempat saya ya. Jadi nanti sampai 2 kali, jadi minta tolong nanti Bapak Ibu tetap ya pertahankan smile-nya supaya bisa lebih baik gitu ya untuk dokumentasinya. Nanti berikan saya waktu untuk jeda sebentar ya. Oke. Saya panggil namanya Bapak Ibu ya, mungkin yang belum bisa untuk open cam. Yang pertama ada Ibu Brigit, Bapak Dedi, Bapak Dedi sudah ya. Ibu Mainina, Bapak Marvel. Oke, saya tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya, mungkin ada yang masih terkendala. Ibu Di Jessica, Ibu Evina, mungkin bisa ya dibantu. Bapak Melson. Ya. Oke, sebentar ya, saya save dulu. Oke, untuk slide yang kedua ya, tolong diperhatikan senyum-senyumnya, smile-nya, tetap smile ya, semangat. Bentar ya, ini suaranya ada yang oke. Oke, Bapak Ibu terima kasih sekali. Kami akan infokan melalui grup di WhatsApp dan juga kami akan kirimkan semuanya melalui email ya. Jadi Bapak Ibu bisa akses di email dan juga ada remindernya di WhatsApp. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di kesempatan Inspire berikutnya. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih. Thank you, Pak Joel. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih. Terima kasih, Pak Joel. Thank you Pak Jo. Airin. Sama-sama Ibu Marna. That's my voice ya. Oh, Ibu Desi. Terima kasih semuanya. I will forget. Oke. Nanti minta tolong tim sama Pak Joel untuk stay bentar ya. Oke. Oke. Kamarna. Marna is already out. Terima kasih Pak Muflis sudah gabung sama kita. Oh, Marna masih ada ya? Halo Marna. Terima kasih Ibu Kori. Wait a minute. Iya, 40. Bye Marna. Oke. Panas ya. Oke. Joel, makasih banyak ya Joel sudah berbagi dengan kita. Saya juga, aku personally juga belajar banyak tadi dari Joel. Mungkin ada apa dari Joel, apa yang perlu kita tingkatin tadi waktu kita di backstage, ada yang perlu diperbaiki kah? Yes, siapa itu? Denny. Kayak interupsi ini stop recording aja ya. Pardon me karena saya ada di Kalimantan, memang agak sedikit susah signal yang ada di sini.